Moskow kembali menjadi sorotan setelah dalam kurun waktu hanya 7 hari menggelar 2 pengujian senjata yang dikategorikan sebagai sistem nuklir strategis paling berbahaya dalam gudang militernya. Langkah ini langsung memicu kekhawatiran di sejumlah ibu kota barat, terutama karena kedua proyek tersebut pernah dianggap terlalu radikal untuk dikembangkan secara aktif. Pengujian ini menandai perubahan sikap Rusia di tengah konflik Ukraina yang tak kunjung surut dan ketegangan yang terus meningkat dengan NATO. Para pengamat menilai bahwa uji coba ini memiliki bobot politik yang jauh lebih besar daripada sekedar demonstrasi teknologi. Ada pesan kuat yang disampaikan, Rusia ingin menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan diplomatik dan ekonomi, kemampuan strategisnya tetap berkembang. Dua sistem yang diuji, yaitu Poseidon dan Burevestnik, masing-masing memiliki karakteristik unik yang menempatkannya jauh di atas senjata nuklir konvensional. Keduanya dirancang untuk menembus pertahanan paling canggih dan memberikan serangan balasan yang hampir mustahil dicegat. Analis pertahanan menyebut langkah ini sebagai eskalasi simbolik, sekaligus pengingat bahwa Rusia masih memiliki ruang manuver besar dalam lanskap militer global. Drone bawah laut Poseidon menjadi salah satu sistem paling mengkhawatirkan yang dimiliki Rusia dan kembali diuji tahun ini. Berbeda dengan torpedo konvensional, Poseidon adalah kendaraan otonom bertenaga reaktor nuklir yang mampu beroperasi tanpa batas waktu di laut dalam. Dengan panjang sekitar 20 meter dan diameter 2 meter, drone ini membawa hulu ledak nuklir berkekuatan hingga 2 megaton, kapasitas yang secara teoritis dapat memicu tsunami raksasa jika meledak di dekat garis pantai. Sistem ini dirancang untuk menghindari deteksi dengan beroperasi di kedalaman lebih dari 1.000 meter dan melaju pada kecepatan yang melampaui sebagian besar kapal selam modern. Uji coba terbaru memberi indikasi bahwa Rusia tengah memastikan kesiapan Poseidon sebagai alat serangan strategis yang dapat menembus pertahanan maritim manapun. Para analis memperingatkan bahwa keberadaan senjata seperti ini mengubah perhitungan geopolitik karena memungkinkan serangan balasan yang hampir tidak mungkin dihentikan. Poseidon dianggap sebagai sistem yang diciptakan bukan hanya untuk merusak, tetapi untuk menciptakan ketidakpastian strategis yang signifikan. Keunikan terbesar Poseidon adalah reaktor nuklir internal yang memberikan tenaga hampir tanpa batas, menjadikannya satu-satunya sistem serangan laut yang dapat mengendak selama berbulan-bulan tanpa membutuhkan logistik konvensional. Teknologi ini memberi Rusia kemampuan untuk menempatkan ancaman laten di perairan strategis kapanpun diperlukan. Sejumlah pakar keamanan menyebut konsep ini sebagai loitering nuclear threat, senjata yang bisa menunggu hingga saat serangan optimal. Jika dikerahkan secara penuh, Poseidon dapat bergerak mengitari benua melalui rute-rute tak terduga, sehingga sulit dideteksi oleh sonar ataupun jaringan anti kapal selam negara manapun. Kehadiran senjata yang mampu menyerang dari kedalaman, kecepatan, dan jarak tak terbatas ini memaksa banyak negara mempertimbangkan ulang strategi pertahanan maritim mereka. NATO menggambarkannya sebagai ancaman baru yang tidak memiliki padanan pada era Perang Dingin sekalipun. Pengamat geopolitik menyampaikan bahwa sistem seperti Poseidon dapat memicu perlombaan teknologi bawah laut generasi baru yang lebih berbahaya dan lebih sulit dimonitor oleh mekanisme internasional. 3 hari sebelum uji Poseidon, Rusia juga menghidupkan kembali proyek Burevestnik, rudal jelajah bertenaga reaktor nuklir mini yang mampu terbang selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Proyek ini sempat tersendat setelah kecelakaan fatal pada 2019 yang menewaskan beberapa ilmuwan nuklir, tetapi kini kembali menunjukkan aktivitas signifikan. Rusia mengklaim uji terbaru mencatat penerbangan sejauh 14.000 km dalam 15 jam non-stop, sebuah angka yang, jika benar, menjadikannya rudal jelajah dengan endurance tertinggi di dunia. Burevestnik dirancang untuk terbang rendah, bermanuver tidak terduga, dan menghindari radar modern dengan perubahan ketinggian ekstrim. Sistem ini membawa hulu ledak nuklir strategis dengan daya yang cukup untuk menghancurkan infrastruktur penting dalam satu serangan. Para analis barat menyebut rudal ini sebagai Chernobyl terbang, menggambarkan potensi risikonya yang tinggi. Meski demikian, bagi Rusia, proyek ini adalah simbol ketahanan dan determinasi untuk mengembangkan sistem yang dapat melewati pertahanan NATO yang semakin ketat. Pengembangan reaktor nuklir mini yang digunakan pada Burevestnik bukan hanya sebuah lompatan teknologi, tetapi juga sumber kontroversi besar. Reaktor sekecil ini harus memberikan tenaga cukup besar untuk mendorong rudal dalam jarak antar benua, namun tetap stabil di tengah getaran dan suhu ekstrim. Kecelakaan 2019 memperlihatkan betapa berisikonya proyek ini.
Laporan internasional menunjukkan adanya pelepasan radiasi dalam jumlah kecil ke wilayah sekitar lokasi peristiwa. Kendati demikian, Moskow memilih melanjutkan program ini, menegaskan bahwa keunggulan strategisnya dianggap lebih berharga dibanding potensi kelemahan teknis. Uji terbaru menunjukkan peningkatan stabilitas dan durasi terbang, memicu spekulasi bahwa Rusia berhasil menutup beberapa celah teknis utama. Analis mengingatkan bahwa jika sistem seperti ini berhasil dioperasikan penuh, maka pola serangan rudal masa depan akan menjadi jauh lebih sulit diprediksi. Dengan kemampuan bermanuver acak dan jangkauan praktis tanpa batas, Burevestnik mengubah konsep pertahanan rudal modern yang selama ini bertumpu pada prediksi lintasan dan kecepatan. Zircon adalah rudal hipersonik yang dirancang untuk menyerang kapal perang maupun infrastruktur darat dengan kecepatan Mach 8 hingga Mach 9. Berbeda dengan rudal jelajah konvensional, Zircon menggunakan mesin scramjet yang memungkinkan percepatan ekstrim pada ketinggian menengah. Jangkauannya bervariasi antara 500 hingga 1000 km tergantung profil peluncuran. Dengan kecepatan yang membuat sistem pertahanan musuh hanya memiliki beberapa detik untuk bereaksi, Zircon disebut sebagai ancaman serius bagi kelompok kapal induk barat. Rudal ini sudah digunakan dalam konflik Ukraina sejak 2023 dan memasuki produksi massal pada 2024. Rusia bahkan membahas potensi ekspor ke beberapa negara mitra. Pengamat menilai implementasi Zircon di medan perang memberi bukti nyata bahwa teknologi hipersonik Rusia bukan sekedar prototipe. Kecepatan ekstrim yang dikombinasikan dengan kemampuan manuver menjadikannya salah satu sistem serangan paling sulit dihentikan saat ini. Dengan semakin matangnya produksi, kemampuan militer Rusia di ranah laut dan permukaan meningkat signifikan. Penggunaan Zircon di medan Ukraina memberikan gambaran langsung tentang bagaimana rudal hipersonik mengubah dinamika peperangan modern. Beberapa situs militer Ukraina dilaporkan menjadi sasaran serangan Zircon, menunjukkan bahwa Rusia sudah cukup percaya diri dengan performa operasionalnya. Serangan-serangan ini memperlihatkan bahwa rudal hipersonik benar-benar mampu memotong waktu respons sistem pertahanan hingga titik hampir tidak ada peluang intersepsi. Negara-negara NATO kini mempertimbangkan ulang protokol pertahanan mereka, terutama mengingat waktu reaksi yang kian mengecil. Sistem anti-rudal generasi lama seperti Patriot atau S-300 tidak dirancang untuk menghadapi target secepat ini. Dalam laporan terbaru, beberapa negara barat menyatakan perlunya percepatan riset sistem pertahanan berlapis yang khusus menangani ancaman hipersonik. Jika tren ini berlanjut, peperangan masa depan dapat lebih didominasi oleh kecepatan ekstrim alih-alih volume tembakan. Kinzhal, rudal hipersonik yang diluncurkan dari pesawat tempur, menjadi salah satu senjata yang paling sering diberitakan sejak pertama kali digunakan Rusia pada 2022. Dengan kecepatan Mach 10 hingga Mach 12 dan jangkauan lebih dari 2000 km, sistem ini dapat mencapai target bernilai tinggi dalam hitungan menit. Kinzhal dirancang untuk ditembakkan dari pesawat MiG-31 atau Tu-22M3, memungkinkan serangan dari berbagai arah yang sulit diprediksi radar lawan. Senjata ini digunakan untuk menghantam fasilitas energi, gudang amunisi, dan pusat komando Ukraina. Para analis menekankan bahwa meskipun beberapa intersepsi dilaporkan terjadi, Kinzhal tetap memberikan tantangan berat bagi sistem pertahanan modern. Kemampuan membawa hulu ledak nuklir atau konvensional menjadikannya platform fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi. Pengamat militer menyebut Kinzhal sebagai simbol kemampuan Rusia melancarkan serangan cepat tanpa peringatan. Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat disebut sebagai tulang punggung kekuatan nuklir strategis Rusia. Dengan jangkauan hingga 18.000 km dan kapasitas membawa hingga 15 hulu ledak MIRV, Sarmat dapat mengenai target di seluruh penjuru dunia. Lebih jauh lagi, beberapa varian Sarmat dirancang membawa Avangard, kendaraan luncur hipersonik yang mampu mencapai kecepatan Mach 27. Avangard dapat bermanuver selama fase terminal, sehingga hampir mustahil dicegat sistem pertahanan apapun. Rusia sudah menempatkan sejumlah unit Avangard di pangkalan Orenburg, menandai transisi nyata menuju era senjata hipersonik strategis. Pengujian Sarmat pertama pada 2022 memperlihatkan kesiapan teknis yang semakin meningkat.
para analis menilai kombinasi Sarmat Avangard merupakan salah satu platform nuklir paling berbahaya yang pernah diciptakan. Bila digunakan, waktu reaksi negara sasaran bisa menyusut menjadi hanya beberapa menit, memicu resiko eskalasi yang drastis. Serangkaian uji coba ini memicu diskusi global tentang resiko munculnya kembali perlombaan senjata nuklir dan hipersonik. NATO menyatakan kekhawatiran bahwa tren ini dapat membawa dunia kembali ke pola konfrontasi ala Perang Dingin. Perkembangan teknologi dengan jangkauan jauh, kecepatan ekstrim, dan manuver tidak terduga menciptakan tantangan baru bagi perjanjian pengendalian senjata. Tanpa dialog dan transparansi, para pakar khawatir stabilitas global akan semakin rapuh. Rusia sendiri menyebut ujian ini sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan strategis di dunia yang dianggap semakin agresif terhadap kepentingannya.